Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan program menghitung berat badan ideal, di mana ini merupakan proyek untuk memenuhi syarat mata kuliah Mobile Programming di semester 4. Nah, sebelum saya mempresentasikan program tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim. Yang pertama adalah Muhammad Malik Ibrahim, dia sebagai perancang kode. Kedua ada Rizky Gumilang sebagai editor video, dan saya sendiri Putro Bagus yang akan mendeskripsikan atau mempresentasikan proyek ini. Langsung saja kita ke bagian codingan. Di sini ada codingannya. Karena codingannya sudah saya buat, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum itu, biar lebih paham, kalian harus jadi ini adalah bahasa C++. Bahasa C++ dan menggunakan editor Borland C++. Kalian kalau ingin membuatnya, kalian harus download Borland C++ di Google dan menggunakan bahasa C++. Langsung aja kita lihat di outputnya. Ini adalah outputnya. Jadi ketika di run, dia akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di program berat badan ideal. Masukkan tinggi badan kamu. Misalkan saya masukin 170. Enter. Nah, dia akan muncul tulisan berat badan ideal kamu adalah 70 kg. Dari mana dapatnya? Nanti kita bedah di codingan. Nah, yang kedua ada perintah masukkan berat badan kamu. Berat badan kamu ini adalah berat badan yang sekarang kamu miliki. Misalkan saya 55. Nah, maka akan keluar seperti ini. Berat badan kamu kurang 15 kilo. Silahkan tambah berat badan kamu dengan makan yang berprotein. Jadi, ini tuh dapat dari mana? Ini dapat dari selisih dari berat badan ideal. Ya, misalkan berat badan kamu 55, berat ideal 70, berarti kamu kurang 15 kilo lagi untuk jadi berat badan ideal gitu. Nah, di sini ada perintah lagi, apa kamu ingin mengulang? Ada per option pilihan Y dan T. Kalau kita klik Y, maka dia akan mengulang seperti ini. Nah, coba tadi kita ulang. Kalau kita klik T, maka dia akan keluar dan selesai. Dia akan muncul tulisan terima kasih atas kunjungannya gitu guys. Nah, untuk programnya, untuk codingannya, kita akan mulai penjelasannya satu-satu. Yang pertama ada header. Apa sih header itu? Jadi header itu untuk membuka library atau perpustakaan coding gitu kan. Di sini kita menggunakan cout. Nah, cout itu untuk menampilkan tulisan, mengeluarkan tulisan. Selain cout itu ada printf, ada sistem out print dan lain-lain. Nah, karena kita memakai cout, kita pakainya Conio atau Conio itu singkatan dari control input output gitu kan. Terus ada stdio. Stdio itu standar input output. Itu digunakan untuk pengaturan yang lainnya, dan juga ada IOStream dan segala macam. Titik H itu adalah header, tulisannya header gitu. Nah, main, apa itu main? Main itu adalah bagian utama dari codingan. Jadi main ini merupakan fungsi utama yang akan dijalanin. Dari main ini jangan lupa untuk kita buka kurung dan dipasangin sama tutup kurung. Artinya ini adalah satu bagian yang enggak terpisahkan gitu kan. Nah, lanjut kita ke ini, ke baris kedua ada integer. Ini singkatan integer, itu adalah sebuah tipe data. Integer ini digunakan untuk variabel T, U, H, dan BRT. T itu untuk tinggi, U itu untuk U-nya itu untuk ulang,
H-nya itu untuk coba kita lihat di sini, H-nya itu untuk ideal, berat idealnya, dan BRT-nya untuk berat badan kita. Sedangkan float itu dipakai I pada variabel I. Variabel I berarti variabel ideal. Berarti ini yang H itu adalah selisih ya. Selisih dari ideal, berat badan ideal dengan berat badan yang kamu miliki. Awal ini adalah function untuk kita kembali ketika kita ulang. Jadi ketika kita ulang dengan proses go to awal, maka dia akan balik lagi ke awal gitu, sebagai penanda aja sih. Nah, ini CLR SCR itu adalah clear screen. Clear screen maksudnya jadi dia ketika dia melakukan proses ulang, proses yang sebelumnya ada di output tadi dihapusin gitu, jadi nggak menuhin. Jadi ketika kalian ulang semuanya dari awal lagi. Itu fungsi dari CLR SCR. Sebelumnya tipe data ya. Tipe data itu banyak. Nah, yang dipakai di sini ada integer untuk bilangan bulat. Sedangkan float itu bilangan pecahan. Jadi bilangan yang koma-koma itu pakai float, sedangkan bilangan yang ada komanya itu pakai integer. Lanjut. Di sini ada cout. Selamat datang di program berat badan ideal Endel. Nah, apa sih artinya cout? Cout itu seperti yang dijelaskan di awal untuk menampilkan tulisan atau karakter apapun pada layar. Nah, jadi formatnya itu adalah cout, tanda panah ke kiri, kutip 2, tanda panah lagi ke kiri 2 kali. Nah, di dalam kutip ini kalian bebas nih mau ngapain aja, mau tulis apa aja. Di sini saya nulis strip dan dia akan tampil juga pada layarnya ketika di running strip juga atau sama seperti yang ada di sini. Bisa kalian rubah nggak? Bisa. Kalau kalian mau rubah tanda plus semua, dia maka akan tampil tanda plus semua. Dan ini semua tidak mempengaruhi program alias bebas sesuai kreasi kalian masing-masing. Nah, ini ada handle. Apa itu handle? Handle itu untuk spasi. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan perintah handle, maka tulisan yang kedua ini akan berada di bawahnya tulisan yang pertama. Begitupun selanjutnya gitu. Ketika kita nggak pakai handle nih, bisa nggak? Bisa. Cuman nanti tulisan selamat datang di program ini adanya di samping sini nih ketika di run, dan itu nggak bagus kan, nggak rapi banget gitu. Nah, ini adalah program inputan. Inputan itu kita menggunakan cin. Cin itu pasangannya cout. Kalau cout untuk keluaran, cin itu untuk masukan. Jadi, misalkan kamu diminta masukkan tinggi badan kamu, maka dia bisa diisi pada variabel T, variabel tinggi badannya. Nah, jadi ketika kamu masukin 50 kilo, 60 kilo pada layar outputnya, maka jawaban yang kamu masukin itu akan disimpan pada variabel T. Nah, variabel T nanti akan menyimpan jawabannya, kemudian diproses sama dia. Ini dia yang dimaksud tadi. Ideal sama dengan T dikurang 100. Nah, ini kita pakai rumus berat badan ideal ya. Mass height index gitu kan, MPI. Kita pakai ini minus 100. Jadi setiap sistemnya gini. Ideal itu adalah berat badan kita tinggi badan kita dikurangin 100. Misalnya tinggi badan kita 170 dikurang 100 berarti idealnya 70 kilo. Nah, ketika kita udah dapet nih berat idealnya, maka dia akan ditampilkan di sini nih. Nah, variabel ini yang disimpan di variabel I akan ditampilkan di sini nih, variabel I ditambah tulisan kilogram dan handle. Kilogram berarti nanti setiap jawaban yang sudah diproses di sini maka akan ditampilkan dengan format
jawaban, dan kilogram, kayak gitu. Nah, ini cout masukkan berat badan sama dia akan menginput data dari berat badan ini di variabel BRT. Nah, BRT ini diproses lagi untuk mendapatkan selisih atau kekurangan berat badan kita. Kita kekurangan atau kelebihan. Caranya gimana? Caranya adalah BRT, berat badan kita yang asli ini, yang sekarang, itu akan dikurangi dengan berat badan ideal kita. Jadi misalkan berat badan ideal kita 70, ini kita 55, berarti di sini taruh nih BRT-nya 55 dikurang 70, maka dia akan disimpan di variabel H. Variabel H itu artinya variabel selisihnya. Cout handle, nah ini dia digunakan variabel H memakai perintah kondisi atau if. Nah, if jika selisihnya lebih dari 0, maka berat badannya akan tampil keterangan berat badan kelebihan. H-nya itu adalah berat badan selisihnya berapa. Nah, ditambah di kilogram. Silahkan kurangi berat badan kamu dengan berolahraga. Gitu. Berarti kamu kalau misalkan selisihnya lebih dari 0 nih, berarti kamu kelebihan tuh berat badannya. Gitu. Nah, else if itu jika tidak atau H itu kurang dari 0, maka dia keterangannya berat badan kamu kurang sekian kilogram, silahkan tambah berat badan kamu dengan makan yang berprotein seperti yang tadi. Nah, selanjutnya atau else terakhir ada cout. Bentar ya, ini lagi programnya lagi keluar sendiri. Kita buka lagi. Nah, tadi lanjut ke bentar guys. Mana ya tadi ya? Nah, ini dia. Jadi kita lanjutkan ke sini ya. Ideal. Nah, karena udah ideal, maka apa kamu ingin mengulang? Nah, di sini ada optionnya Y dan T pilihannya. Nah, ketika kamu ketikkan Y, maka dia akan go to awal. Go to itu adalah perintah yang udah ada di library yang bisa kamu gunain untuk kembali ke sesuatu tempat yang kamu kehendaki. Misalkan di sini saya deskripsiin pakai awal, berarti dia bakal nyari awal titik 2 itu, yaitu di sini. Maka ketika perintahnya sesuai, ketika U sama dengan Y, U itu adalah ulang, maka dia akan melakukan perintah kembali ke awal gitu. Lalu T berarti dia selesai. Nah, ketika dia bilang T, maka dia akan keluar tulisan cout, terima kasih atas kunjungannya atau selesai. Nah, terakhir ada fungsi get. Fungsi get itu buat apa? Jadi fungsi get itu
biar buat nahan outputnya jadi nggak langsung hilang gitu. Nggak terima kasih atas kunjungan terus hilang, tapi ditahan dulu, ketika kita klik enter atau exit baru dia akan keluar gitu. Nah, sekian aja presentasi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang ditanyain bisa komentar di video bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.